Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul, NIM 20650023. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi tentang manajemen risiko proyek. Baik, langsung saja. Problem atau masalah. Masalah atau problem secara waktu timbul dari aktivitas keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan menjadi sudah diketahui dampaknya. Sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan terjadinya pada saatnya nanti. Apakah benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Pengertian risiko adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko, yaitu A. Efek, B. Ketidakpastian, C. Sasaran. Risiko. Menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek itu mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proses agar tujuan proyek tercapai. Manajemen risiko yaitu manajemen risiko, kemudian pengendalian risiko, dan pendanaan risiko. Selanjutnya yaitu dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah 1. Memperkuat analisis mencapai strategi perusahaan. 2. Memudahkan dalam mengambil keputusan. 3. Meningkatkan produktivitas perusahaan. Selanjutnya adalah proses manajemen risiko proyek, yaitu ada perencanaan manajemen risiko, identifikasi risiko, masalah analisa risiko kuantitatif, melakukan analisa risiko secara kuantitatif, merencanakan respon terhadap risiko, monitoring, dan mengendalikan risiko. Perencanaan. Di sini terdapat input, yaitu faktor lingkungan, aset proses organisasi, penyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek. Teknik, planning, method, dan analisis. Output, rencana manajemen risiko, metode peran dan tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori risiko, definisi, peluang, dan dampak risiko. Identifikasi risiko, yaitu inputnya adalah faktor lingkungan, aset organisasi, penyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, rencana manajemen risiko. Teknik, documentation review, brainstorming, DLP interview, root cause identification, SWOT analysis, checklist, teknik diagram. Output, risk register, daftar risiko teridentifikasi, daftar respon potensial, risiko akar penyebab, kategori risiko yang update. Analisis risiko kualitatif, yaitu input, akses organisasi proyek, penyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, risk register. Teknik, pengendalian probabilitas dan dampak risiko, matriks probabilitas dan dampak, penilaian mutu data risiko, ketika risiko, penilaian urgensi risiko. Output, risk register. Analisis risiko kuantitatif, inputnya yaitu aset proses organisasi, penyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, risk register, rencana manajemen proyek. Teknik, data gut-hearting, interviewing, probability, distribution, expert judgment, quantitative. Teknik, analisis sensitivitas, analisis expected, monetary value atau EMV, pohon keputusan, modeling, dan simulasi. Output, analisis probabilistik proyek, peluang, mencapai tujuan, biaya dan waktu, daftar prioritas risiko terkuantifikasi. Perencanaan respon proyek, yaitu inputnya risk management plan, risk register. Tekniknya yaitu strategi untuk risiko negatif ancaman, strategi untuk risiko positif kesempatan, strategi untuk ancaman dan kesempatan, strategi respon kontingen. Outputnya yaitu risk register update, project management plan update, related contractual agreement.
Pengendalian dan monitoring risiko, inputnya yaitu risk management plan, risk register, approval change request, work performance information, performance report. Tekniknya yaitu risk assessment, risk audit, variance and trend analysis, technical performance measurement, reserve analysis, status meeting. Outputnya yaitu risk register, register change, recommended corrective action, recommended preventive action, organizational process asset, project management plan. Risiko negatif, risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang menghasilkan sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi risiko negatif: avoid, transfer, dan mitigate. Strategi risiko positif yaitu exploit, share, enhance, manajemen perencanaan manajemen risiko. Outputnya yaitu dokumen perencanaan risiko berisi prosedur untuk pengelolaan risiko sepanjang proyek. Isi dokumen manajemen risiko ada metodologi, daftar jabatan dan tanggung jawab, kategori risiko, dampak dan probabilitas risiko, dokumentasi risiko. Rencana kontingensi yaitu rencana kontingensi aksi yang dapat dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko yang benar-benar terjadi. Flashback plan yaitu rencana yang dikembangkan untuk risiko yang dampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori risiko yaitu risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, risiko proses. Risk breakdown structure yaitu gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek, digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Berikut adalah contoh risk breakdown struktur. Potensi risiko negatif dikaitkan dengan knowledge area sebagai berikut contohnya. Identifikasi risiko. Proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode untuk identifikasi risiko itu brainstorming, DLP, interview, analisis SWOT. Brainstorming yaitu membentuk grup untuk membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik DLP digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Interview, sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, ataupun instant messaging. SWOT, analisis SWOT yaitu membantu untuk mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Risk register yaitu dokumen yang berisi hasil proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Contohnya yaitu risk register sebagai berikut. Matriks probabilitas yaitu matriks probabilitas atau dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Contoh matriks probabilitas yaitu sebagai berikut. Analisa kuantitatif risiko yaitu ada beberapa metode yaitu sebagai berikut. Yaitu ada beberapa metode yang digunakan. Ada analisa decision tree, simulasi, analisa sensitivitas. Decision tree adalah diagram analisa yang membantu dalam memilih sebuah situasi hasilnya yang belum pasti. Menghitung EMV sebagai berikut contohnya, yaitu tahapan menghitung estimated monetary value atau EMV, masukkan nilai probabilitas terjadi sebuah risiko, masukkan nilai finansial dampak sebuah risiko tersebut, kalikan nomor 1 dan nomor 2. Contoh kasus EMV yaitu sebagai berikut. Sebuah perusahaan, next. Penyelesaiannya sebagai berikut. Kemudian untuk jawabannya juga sebagai berikut.
Strategi respon terhadap risiko negatif, ada risk avoidance, yaitu mengeliminasi kemungkinan terjadinya risiko. Risk reduction, yaitu menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dan terjadinya risiko tersebut lebih rendah dari tingkat toleransi risiko proyek. Strategi respon terhadap risiko negatif lanjutan, yaitu risk transfer. Risk mitigation, yaitu mengalihkan tanggung jawab risiko terhadap pihak luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi. Selanjutnya, usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Strategi respon terhadap risiko positif, yaitu eksploitasi risiko, memastikan semua hal yang telah dipersiapkan agar probabilitas terjadinya risiko positif dapat meningkat. Membagi risiko, berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Strategi respon terhadap risiko positif, yaitu meningkatkan risiko usaha, yaitu usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi. Manajemen risiko, yaitu menerima risiko positif yang sudah terjadi. Risiko residual, yaitu risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka mengurangi dampak risiko utama. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.